Anda masih bersama kami di Lapor Polisi. Pemirsa, Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Priyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Catur ditangkap atas kasus peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas Balikpapan. Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Priyanto sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus peredaran narkotika jenis sabu di dalam lapas Balikpapan dan tindak pidana pencucian uang. Kabar ditangkapnya Direktur Persiba oleh Bareskrim Polri ini pun dibenarkan oleh Polda Kaltim. Sejumlah barang bukti diduga berkaitan tindak pidana pencucian uang berupa sejumlah mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diamankan di Mapolda Kalimantan Timur. Bareskrim Polri meminta kepada Polda Kaltim atau menitipkan barang bukti yang disita oleh Bareskrim berupa beberapa mobil yang ada di belakang ini. Yang ini adalah tindak pidana pencucian uang yang disidik oleh Bareskrim Polri. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Kasus ini juga melibatkan 9 orang serta oknum pegawai lapas Balikpapan dan sudah diamankan di Mapolda Kaltim. Nantinya seluruhnya akan diterbangkan ke Mabes Polri guna menjadi sanksi terkait kasus TPPU Direktur Persiba. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemerintah Jakarta Utara bersama kepolisian menemukan minyak kita kemasan botol dan plastik yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di Subang, Jawa Barat. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara bersama pihak kepolisian menggelar sidak di Pasar Waru, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, Selasa siang. Dalam inspeksi mendadak ini, petugas menemukan 2 produsen minyak kita kemasan botol maupun plastik 1 liter yang isinya tidak sesuai dengan takaran tertulis. Atas temuan ini, pihak kepolisian Jakarta Utara akan menindak tegas produsen minyak tersebut. Dari 3 sampel yang kita uji, itu ada sampel yang memang full isinya 1 liter, tapi 2 sampel setelah kita uji isinya berkisar antara 800 sampai 900 mili, jadi tidak memenuhi 1 liter. Dan yang satu itu PT yang sudah dalam penyelidikan dari Bareskrim Polri. Dan satu lagi akan kita dalami, akan kita melakukan penyelidikan, ya, apakah betul PT tersebut memang produksi di bawah dari 100 mili. Sementara itu, Polda Jawa Barat mengungkap praktik kecurangan isi kemasan minyak kita di sebuah rumah yang dijadikan pabrik di kawasan Subang, Jawa Barat. Dalam pengungkapan tersebut, pria berinisial K, pemilik pabrik minyak kita, ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. K yang pernah bekerja di pabrik minyak goreng sebagai komisaris ini dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan minyak goreng sawit menggunakan merek minyak kita yang tidak memenuhi SNI, yakni dengan mengurangi takaran. Minyak kita dengan berat bersih atau neto kurang dari 1 liter, hanya kurang lebih 760 ml. Jadi kurang dari 1 liter. Pelaku telah memproduksi sekitar 44 ton minyak dan mengedarkan ke pengecer pasar dengan harga di atas head Rp15.700 sampai Rp16.000 dengan keuntungan selama sebulan Rp266 juta. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan izin perusahaan yang sudah kadaluarsa atau telah dibekukan oleh Kementerian Perdagangan. Berakhir izin NSI-nya pada awal Januari 2025 ini dan telah dibekukan, makanya untuk operasionalnya tidak berizin. Terus keberadaan K itu
Dia menggunakan kas seolah-olah bahwa ini sudah ada izin, padahal sebenarnya tidak resmi. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa mesin serta ribuan botol minyak kita siap edar. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka dalam kasus minyak kita. Polisi mengungkap modus licik pabrik produksi minyak kita yang tidak sesuai kemasan. Praktik licik minyak kita diungkap di Pideksus Bareskrim Polri usai menggeledah sebuah rumah produksi minyak kita di Cilodong, Depok, Jawa Barat. Dari lokasi tersebut, polisi temukan bukti yakni minyak kita serta mesin produksi. Dari penggeledahan ini, Bareskrim Polri menetapkan 1 tersangka berinisial AWI yang berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Tertera di mesinnya volume yang akan dimasukkan ke dalam botol. Sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan 1 orang tersangka, yaitu inisial AWI yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong. Seorang begal di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah berhasil ditangkap warga. Nantikan informasinya usai jeda di Lapor Polisi.